warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jadi teman-teman, di video saya kali ini saya akan membahas tentang konflik agama yang terjadi pada tahun 1999 di Kota Ambon khususnya. Jadi video saya kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari penyuluhan kerukunan umat beragama. Jadi teman-teman, pembahasan di video ini cukup sensitif ya teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman yang menonton bisa bijak dalam memilih tontonan, dan apabila saya khilaf dalam menyampaikan latar belakang maupun nama lokasi dan hilaf dalam penyampaian nama toko, saya mohon teman-teman memberikan sarannya di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman, saya ucapkan saya mohon maaf apabila terjadi ucapan yang salah dalam video saya teman-teman. Jadi langsung saja teman-teman, video saya sekali ini akan membahas tentang konflik agama yang terjadi di Ambon pada tahun 1999. Menurut saya pembahasan ini sangat sensitif ya teman-teman. Saya ulangi lagi. Jadi kita langsung masuk saja ke ceritanya. Jadi teman-teman, pada awal tahun 1999 itu, tepatnya 19 Januari, sebuah konflik tragis mengguncang kota Ambon, di mana konflik ini bermula dari perselisihan kecil. Perselisihan kecil berubah menjadi tragedi yang sangat besar yang memecah belah masyarakat berdasarkan garis agama, di mana kejadian ini dimulai di terminal Batu Merah ya teman-teman. Batu Merah Ambon, seorang pemuda dengan agama A ini nih berselisih dengan seorang sopir angkutan umum yang agamanya B. Jadi perselisihan ini mungkin terdengar sepele, namun desas-desus ini dan isu provokatif yang menyebar dengan cepat di masyarakat membuat api kecil berubah menjadi kobaran api besar. Di mana tadi permasalahannya kecil, tapi dikarenakan dari kata satu orang ke kata satu orangnya lagi, itu menjadi apinya besar teman-teman. Jadi hari itu ketegangan antara dua kelompok agama ini mulai meningkat. Yang awalnya hanya melibatkan kelompok kecil, namun dengan cepat meluas menjadi bentrokan massal, di mana rumah-rumah, tempat ibadah, dan fasilitas umum itu rusak atau dibakar teman-teman. Ribuan orang korban jiwa itu menjadi korban dalam konflik ini, dan ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal, dan terpaksa masyarakat yang kehilangan tempat tinggal ini mengungsi ke tempat lain. Terus teman-teman, mengapa konflik ini yang bermula dari masalah kecil ini bisa berkembang begitu besar? Jawabannya terletak ada pada berbagai faktor yang saling berkaitan teman-teman. Jadi teman-teman, konflik ini kan bermulai dari masalah yang kecil dikarenakan dua pemuda ini tadi. Tetapi konflik ini semakin menyebar, semakin berkembang begitu besar, dan itu tuh juga ada beberapa faktor yang saling berkaitan teman-teman. Yaitu yang pertama ada faktor tentang ketimpangan sosial dan ekonomi teman-teman, di mana persaingan ekonomi antara komunitas A dan komunitas B ini tadi menciptakan kecemburuan sosial yang mudah tersulut. Terus kedua, perubahan demografi, di mana program transmigrasi mengubah struktur penduduk di Ambon yang memunculkan ketegangan yang baru. Terus yang ketiga ada politisasi agama, di mana beberapa elit politik ini memanfaatkan isu yang menyebar luas ini tadi untuk keuntungan pribadi. Jadi itu hanya menguntungkan pribadinya sendiri, tetapi memicu konflik yang lebih lanjut lagi teman-teman.
Ketika situasi semakin memburuk, ribuan penduduk mengungsi ke daerah lain. Banyak yang kehilangan harta benda, dan kota Ambon menjadi medan perang yang sangat-sangat berkecamuk kala itu kan. Pemerintah mencoba menurunkan pasukan. Pemerintah juga membantu dengan menurunkan pasukan untuk meredam konflik. Akan tetapi teman-teman, tuduhan ketidaknetralan terhadap aparat membuat keadaan semakin sulit karena ada lagi isu tentang tuduhan ketidaknetralan. Jadi aparat yang dikirim ke masyarakat untuk meredam konflik ini malah menambah konflik, di mana masyarakat menyadari, di mana masyarakat merasakan bahwa aparat ini malah mendukung salah satu dari mereka gitu teman-teman. Dan itu membuat keadaan semakin sulit. Namun bagaimana konflik ini akhirnya bisa diselesaikan setelah 3 tahun berlalu kekerasan, terus perjanjian damai pun mulai muncul dan menjadi titik balik dan titik terang dari permasalahan konflik tersebut, di mana pada Februari 2002 Perjanjian Maino II ini ditandatangani oleh perwakilan kedua kelompok yang berkaitan tadi teman-teman. Proses ini difasilitasi oleh pemerintah dan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang berkomitmen untuk menghentikan kekerasan tersebut ya kan teman-teman. Perjanjian ini menyerukan penghentian aksi kekerasan, pemulihan hubungan sosial, dan pembangunan kembali kota Ambon. Nah, jadi teman-teman, dari cerita yang saya jelaskan di atas tadi, dalam perjalanan menuju perdamaian dibutuhkan juga peran bimbingan dan konseling tadi menjadi sangat penting dalam masalah ini, di mana perdamaian, persaudaraan, dan toleransi adalah nilai utama yang diajarkan, di mana konselor berperan penting membantu masyarakat pulih dari trauma dan memperbaiki hubungan yang rusak. Dimana kan dari terjadinya konflik ini tadi pasti banyak dari masyarakat yang merasakan trauma terhadap hal-hal yang seperti itu tadi teman-teman, hal-hal yang membuat dia semakin takut bersosialisasi ya kan teman-teman, dimana terjadinya perperangan dan itu membuat traumanya itu semakin meningkat. Jadi konselor di sini bisa membantu melalui pendekatan spiritual, emosional, dan konselor membantu individu dan komunitas untuk mengatasi trauma, membangun rekonsiliasi, dan mencegah konflik baru, di mana korban si konflik ini tadi sering mengalami trauma yang mendalam, mungkin terbayang adegan yang seharusnya tidak dia lihat di dalam perperangan ini, tapi dia melihatnya dan itu menjadi trauma yang dalam. Dan itu pendekatan berbasis keimanan dapat membantu mereka menemukan ketenangan dan harapan dengan bantuan konselor tadi, dengan cara bercerita kepada konselor, atau konselor bisa membantu mereka untuk memotivasi hal-hal yang baru yang membuat mereka semakin bersemangat lagi. Terus membangun rekonsiliasi, di mana rekonsiliasi ini konselor mendukung dialog antar komunitas untuk memulihkan rasa saling percaya dan memperbaiki hubungan yang hancur akibat konflik. Jadi teman-teman, konselor di sini juga membantu, di mana mendukung dialog tadi antara komunitas untuk memulihkan rasa saling percaya dan memperbaiki hubungan yang hancur akibat konflik ini tadi teman-teman, dan mencegah konflik baru, di mana kan konflik ini sudah reda dan sedikit-sedikit membaik. Konselor juga mencegah konflik baru ya teman-teman. Penyuluhan dan pendidikan berbasis nilai yang baik atau nilai Islam dapat menanamkan pemahaman akan pentingnya hidup rukun dan saling menghormati. Jadi sebagai konselor menyembuhkan luka sosial dengan kasih sayang dan pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, dan mendorong dialog dan membantu masyarakat melihat perbedaan sebagai kekuatan bukan kelemahan.
Jadi teman-teman, dari penjelasan di atas itu kan kita merasakan perbedaan. Pesan saya di sini, semoga masyarakat bisa melihat perbedaan kita tadi sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Jadi di mana ada perbedaan, di situ adalah kekuatan kita bersama untuk saling bersatu dan saling membantu Indonesia untuk semakin maju, bukan untuk memecah belahkan sesama persaudaraan gitu teman-teman. Saat ini teman-teman, Ambon telah bangkit kembali dan peristiwa ini mengajarkan kita bahwa konflik bukanlah akhir dari segalanya. Dengan komitmen, dialog, dan semangat perdamaian, luka yang dalam sekalipun bisa disembuhkan teman-teman. Jadi teman-teman, Ambon sekarang telah semakin bangkit kembali dan semakin teguh lagi. Jadi dari peristiwa ini kita bisa belajar teman-teman bahwasanya kita harus semakin teguh dalam persaudaraan. Ya, teman-teman, mari kita ambil pelajaran dari sejarah tersebut. Perbedaan adalah anugerah yang harus kita rawat, bukan untuk alasan permusuhan. Dengan menjaga komunikasi, saling memahami, dan bekerja sama, kita dapat menciptakan dunia yang lebih damai dan merasakan persaudaraan yang sangat kuat. Baiklah teman-teman, apabila ada kesalahan kata, kesalahan ucapan, kesalahan dalam penyebutan lokasi atau penyebutan tokoh, saya sebagai yang menjelaskan di sini, saya mohon maaf. Apabila ada kurangnya penjelasan di video saya ini, teman-teman boleh komen di komentar di bawah ya teman-teman. Jadi teman-teman, saya rasa cukup video saya hari ini. Sekali lagi saya ucapkan, apabila saya merasakan video ini banyak sekali kekurangannya teman-teman, jadi teman-teman boleh menambahkan sarannya di bawah. Jadi teman-teman, terima kasih sudah melihat video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.